Kisah ini berawal di sebuah laboratorium riset genetika. Di situ telah dipilih 6 orang pria yang memiliki keunggulan-keunggulan baik jasmani maupun rohani untuk dijadikan bibit unggul yang seterusnya menjadi ayah dari anak yang diharapkan memiliki kesempurnaan genetika yang didapat dari ayah-ayah tersebut. Dan inilah sang ibu yang dipilih untuk melahirkannya, Mary Ann Benedict, dan tentunya juga bukan wanita biasa. Perencanaan sedikit meleset, karena yang dilahirkan bukan satu, melainkan 2 bayi kembar. Bertahun-tahun kemudian, salah satu bayi telah bertumbuh dewasa dan menjadi sosok yang hampir sempurna dalam diri seorang manusia, karena dididik dan dibesarkan di lingkungan yang tidak terkontaminasi faktor dunia luar, yaitu di sebuah pulau terpencil, namanya Julius. Ketika diberitahukan kepadanya bahwa dia memiliki seorang saudara kembar, Julius sangat senang dan memutuskan untuk mencarinya. Ayah asuhnya sedikit khawatir dengan keputusan Julius ini karena menganggap Julius belum pernah berhadapan dengan dunia luar sebelumnya. Semua hal yang Julius ketahui, semuanya berasal dari buku-buku yang telah dibacanya. Namun dengan tekadnya yang luar biasa, dia mengarungi lautan sepanjang 70 km dengan sebuah perahu karet. Inilah kembaran Julius, Vincent. Kehidupannya senantiasa bertolak belakang dengan Julius, seseorang yang sering memiliki banyak catatan hukum. Di sebuah panti asuhan, Julius mendapat petunjuk tentang keberadaan Vincent. Dan Julius pun mencarinya sampai ke sebuah lembaga pemasyarakatan alias penjara. Ketika saat pertama melihat Vincent, Julius agak kaget dan belum percaya kalau itu saudara kembarnya. Dan si Vincent pun tak kalah bingungnya ketika Julius mengatakan maksud dan tujuannya tersebut. Dan akhirnya Julius memberikan uang tebusan untuk dapat membebaskan Vince. Tapi si Vincent yang merasa aneh tak mau berlama-lama bersama dengan Julius. Namun Julius yang bertekad kuat akhirnya tetap dapat menemukan Vincent di tempat dia bekerja. Dan akhirnya Vincent pun memiliki ide licik untuk memanfaatkan keluguan dan kekuatan Julius untuk mencuri mobil kelompok mafia yang ternyata berisi barang berharga besar di pasaran gelap. Dalam suatu waktu ada catatan yang memberi sedikit bukti yang mengungkapkan bahwa ibu biologis mereka masih hidup. Dan Julius ingin menemukannya. Sementara itu, para mafia yang kesal dengan hilangnya mobil mereka datang menyantroni kediaman Vincent dan menemukan petunjuk keberadaan mobil mereka. Dan mobil para mafia tersebut dipakai oleh Vincent dan Julius untuk mencari keberadaan ibu biologis mereka, ditemani oleh kekasih Vincent dan adiknya yang menaruh hati kepada Julius. Julius yang lugu sangat nervous dan kebingungan berhadapan dengan sang gadis yang merupakan gadis kota yang modern. Dalam perjalanan, mereka menemui kepala pimpinan program yang melahirkan mereka berdua. Namun mereka ditolak diakui karena program tersebut memang sebuah program rahasia pemerintah. Namun Julius yang bersikeras memaksanya untuk mengakui hal tersebut. Dan mereka pun dibawa ke sebuah tempat di mana keseluruhan program dijalankan. Dan Julius memaksa untuk mau diberitahukan keberadaan ibu mereka. Mereka pun bersiap menemui ibu mereka dengan semangat 45.
Sesampainya mereka ke tempat yang dituju, mereka mengalami kesulitan. Mereka pun dengan segala cara masuk ke tempat itu, dan mereka tidak menyadari wanita yang menemui mereka adalah ibu mereka yang mereka cari. Wanita itu pun masih belum percaya bahwa mereka itu adalah anak kandungnya sendiri yang disembunyikan dari dia selama ini. Namun, bagi Mary Ann Benedict, kejadian tersebut telah membuka tabir selama ini yang tidak dia ketahui. Setelah kejadian tersebut, Vincent menjadi putus asa dan meninggalkan Lucius dan dua wanita yang bersama mereka. Vincent pun berencana mengembalikan mobil curian tersebut dengan harapan imbalan uang. Namun hal tersebut nyaris saja mengancam nyawanya. Beruntung, Lucius datang dan menyelamatkannya. Dan mereka pun mendapatkan hadiah atas dikembalikannya benda berharga tersebut. Ibu mereka yang melihat berita itu seolah-olah menyadari sesuatu hal dan menemui sang pemimpin program rahasia dan melampiaskan kekesalannya. Akhirnya sang ibu datang menemui kedua saudara kembar yang baru saja mendirikan sebuah perusahaan konsultasi. Dan meminta maaf atas ketidaktahuannya selama ini. Akhir yang bahagia.